Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kashifil gham wa mufarrijil kurabi wa rafi'il bala'i bilutfih innahu ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalam ala tibbil qulubi wa dawaiha sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Masih kita berbicara tentang bagaimana memahami fatwa majelis ulama dan maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan kondisi masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia saat ini dalam menghadapi wabah COVID-19 atau virus corona ini. Banyak pernyataan, komentar dari berbagai pihak yang menyaksikan keakuratan dan kebenaran fatwa ini. Saya berharap dalam perkara seperti ini tentu perbedaan bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi. Namun sudah saatnya dalam kondisi seperti sekarang kita bersikap seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau menceritakan bagaimana salat yang dilakukan oleh jamaah haji di Mina bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Al-Khattab, dan awal dari pemerintahan Utsman bin Affan, di mana jemaah haji mengqasar di Mina, tapi kemudian di masa Utsman malah menyempurnakan salat. Padahal Ibnu Mas'ud hadir dan beliau tidak sependapat dengan kebijakan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Namun ketika ditanya, kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak menyatakan pandangan itu di saat itu? Beliau dengan tegas mengatakan al-khilaf syarrun. Perbedaan pandangan dalam kondisi seperti itu buruk. Jadi ingat, kita sudah tahu kaum muslimin, hadis tentang ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan umatku adalah rahmat. Hadis yang lemah. Bahkan di antara ulama hadis tegas menyatakan itu adalah hadis palsu. Karena itu semangat berbeda dalam kondisi seperti sekarang perlu ditinjau kembali dampak dan akibat dari perbedaan atau silang pendapat, apalagi di media-media sosial yang di sana sulit untuk bisa terkontrol dengan baik dan sulit untuk bisa menyelesaikannya ke arah yang satu, sehingga dengan itu kita bisa bergerak bersama. Umatul Islam, ibadallah rahimakumullah. Di antara yang harus kita fahami dari fatwa itu, kalau kita berbicara tentang suatu hukum, maka barang siapa yang memahami kajian ilmu usul, dia akan memahami apa yang menjadi objek hukum dan siapa yang dibebani dengan hukum itu. Kajian ini adalah kajian mendasar dalam kajian ilmu usul fiqih. Malah masuk dalam bab muqaddimat usuliyah, di mana
ada kajian mahkum fi dan mahkum alaih. Fatwa majelis ulama objeknya adalah perbuatan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, terkait dengan cara mereka beribadah. Terkait dengan cara mereka beribadah dalam kondisi adanya wabah corona seperti sekarang. Perbuatan itu adalah apa hukumnya seseorang menunaikan salat berjamaah dan menunaikan salat Jumat dalam keadaan pertama dia telah positif terkena oleh wabah itu. Yang kedua, dalam keadaan dia khawatir atau takut wabah akan menimpa dirinya. Jelas fatwa ini tentu yang menjadi mahkum alaih, yang dibebani dengan hukum ini adalah person atau pribadi-pribadi dari umat. Yang kedua adalah yang diletakkan hukum pada fatwa itu adalah menyelenggarakan ibadah berjamaah, menyelenggarakan ibadah Jumat. Kita tahu bahwa yang menyelenggarakan jamaah di masjid adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk iqamatus salatil jamaah, menegakkan salat jamaah, begitu juga salat Jumat. Berarti mahkum alaih yang dibebani dengan hukum apakah dia boleh atau tidak boleh menyelenggarakan Jumat adalah orang-orang yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan ibadah itu di tengah umat. Nah, di sini perlu difahami bahwa yang dibebani dengan hukum meniadakan solat Jumat atau solat berjamaah adalah para imam masjid, pengurus masjid, yang memang di tangan mereka saat ini secara realita merekalah yang bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana sikap memahami petunjuk syariat yang ada di dalam fatwa majelis ulama dan dalam maklumat majelis ulama itu, maka dua komponen ini betul-betul hendaknya berusaha memahami maksud dari fatwa itu. Kalau seandainya tidak mengerti atau tidak faham, bukanlah media sosial yang menjadi tempat curhat, tetapi para ulama lah tempat kita kembali untuk bertanya bagaimana persoalan ini sebenarnya dan apa alasan-alasan dari fatwa atau maklumat itu dikeluarkan. Bukankah begitu di dalam petunjuk syariat kita? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukankah begitu yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala inna shifa'al 'ain as-su'al. Ketahuilah bahwa obat dari ketidakmengertian itu adalah bertanya. Tapi kalau kita teruskan seperti kondisi sekarang, setiap informasi yang disampaikan oleh ulama kita bantah juga, kita debat juga, kita mentahkan juga dengan berbagai alasan yang tidak masuk dalam pertimbangan dalam meletakkan fatwa dalam syariat Islam. Saya khawatir kita akan semakin tidak disiplin, akan semakin tidak teratur
Dan akibat dari ini semua, apa yang telah disepakati oleh kita, yang juga menjadi bahagian dari petunjuk syariat untuk menghadapi wabah ini, kuncinya adalah kita harus memutus mata rantai penularannya. Tidak ada jalan lain. Untuk memutus mata rantai ini adalah kita harus disiplin untuk menjaga jarak fisik antar sesama kita. Tidak melakukan kerumunan dimanapun. Bukan hanya di masjid saja. Di tempat-tempat manapun. Menghindari kontak fisik. Karena dengan cara seperti itulah, sebagaimana yang telah dirumuskan dan disampaikan oleh pakar-pakar kesehatan, sampai hari ini mereka tidak berbeda pendapat bahwa cara penularan virus ini adalah dengan kontak fisik. Disebabkan oleh ada semburan air ludah dan lendir di saat batuk, bersin, baik yang menempel pada fisik maupun benda-benda lain. Kedisiplinan kita, wahai kaum muslimin, merupakan bahagian dari cara yang menjadi langkah-langkah ikhtiar yang disuruh di dalam syariat kita. Kalau seandainya kita disiplin dan istiqamah dalam menjalankan langkah-langkah ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berikhtiar segenap kemampuan kita kerahkan, mudah-mudahan Allah tidak membiarkan atau tidak menjadikan wabah ini berlama-lama hinggap kepada kita, dan kita bisa menghirup udara Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan seperti sedia kala. Semoga ini bisa menjadi renungan kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.